Pascasarjana Universitas Ngurah Rai hari ini ingin menyampaikan mengenai tips mencegah penularan COVID-19, terutama untuk perusahaan. Yang ingin saya sampaikan mengenai perusahaan bahwa karyawan yang bekerja di kantor harus rajin mencuci tangan sebelum masuk ke kantor, wajib mencuci tangan dan selalu memakai masker dan menjaga jarak minimal dengan orang lain minimal 1 meter. Dan 3M ini sangat diperlukan saat ini karena kita sedang terjadi pandemi COVID-19 dan hari ini dimulainya ada PPKM, jadi pembatasan kegiatan masyarakat dari tanggal 11 sampai tanggal 25. Adapun jika terjadi pelanggaran, ibu-ibu tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak sesuai dengan Pergub nomor 46 tahun 2020 bagi perorangan di wilayah Provinsi Bali yang tidak memakai masker jika beraktivitas di luar rumah akan dikenakan denda administratif sebesar 100.000 dan atau penundaan pelayanan administratif sesuai kewenangan pemerintah Provinsi Bali. Ini ada di pasal 11 Pergub nomor 46 di pasal 11 ayat 2. Dan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum tidak menyediakan sarana pencegahan COVID-19 akan dikenakan denda administratif sebesar 1 juta rupiah. Dipublikasikan di media massa sebagai pelaku tidak taat protokol kesehatan dan atau rekomendasi pembekuan sementara izin usaha. Saya ingin bertanya, apakah di perusahaan ini sudah menyediakan sarana pencegahan COVID-19? Ibu-ibu mohon dijelaskan, dan apakah ibu-ibu paham tentang bagaimana pentingnya 3M ini seperti yang saya sampaikan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Wahyu untuk sosialisasinya. Kebetulan kami di sini sudah menyiapkan sarana untuk pencegahan COVID-19, di mana di pintu depan kami sudah menyiapkan untuk sarana mencuci tangan. Habis itu hand sanitizer juga kami sudah siap, masker selalu siaga di kantor, dan untuk semua staf juga kami wajibkan untuk menggunakan masker. Nah, untuk jaga jarak memang kita lagi membatasi kunjungan dari terutama pihak hotel yang biasanya sales call. Jadi kami sementara membatasi dulu, jadi sementara pihak online untuk sales call-nya. Nah, untuk messenger yang dari ekspedisi kami juga sudah sarankan sebelum berhadapan langsung dengan kami minta hand sanitizer atau cuci tangan seperti itu. Ya, berarti semua sudah disiapkan di perusahaan ini. Kebetulan sudah siap. Ya. Terima kasih banyak ibu-ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk menjaga kita dari penularan COVID-19. Itu aja dari saya, dari kampus Ngurah Rai, mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya ibu-ibu yang ada di perusahaan ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Wakil. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Saya dari program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai hari ini ingin mensosialisasikan mengenai tips mencegah penularan COVID-19. Itu ada 3M, rajin mencuci tangan, selalu memakai masker, jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Nah, bagi yang melanggar jelas itu untuk perorangan sesuai Pergub nomor 46 tahun 2020 akan dikenakan denda 100.000 jika tidak memakai masker atau penundaan pelayanan administratif sesuai kewenangan pemerintah Provinsi Bali. Ini ada di Pergub nomor 46 tahun 2020 pasal 11 ayat 2. Ayat 2. Dan bagi perusahaan yang tidak menyediakan sarana pencegahan COVID-19 akan dikenakan denda 1 juta rupiah. Dipublikasikan di media massa sebagai pelaku tidak taat protokol kesehatan atau rekomendasi pembuatan sementara izin usaha. Apakah yang saya sampaikan bisa dipahami? Bisa, jelas.
Semoga dengan apa yang kami sampaikan bisa memberikan kesadaran kepada kita untuk menjaga protokol 3M ini agar kita terhindar dari COVID-19 ini. Itu aja Pak Agus. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang Pak Surya. Saya dapat tugas dari kampus dari program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai dan dapat juga tugas dari pemerintah untuk mensosialisasikan mengenai tips mencegah penularan COVID-19. Jadi saat ini sedang PKM 11 sampai 25. Kami dapat tugas untuk sosialisasi di lingkungan, terutama di perumahan Permata Asari. Tipsnya adalah dengan menjaga 3M. Satu, rajin mencuci tangan. Kedua, selalu memakai masker. Yang ketiga, jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Jika hal ini tidak dilakukan sesuai dengan Pergub nomor 46 tahun 2020, di situ ada sanksi pelanggaran bagi protokol kesehatan, terutama pada masa PKM ini dari tanggal 11 sampai 25. Bagi perorangan yang berada di wilayah Provinsi Bali tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah akan dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000 atau penundaan pelayanan administratif sesuai kenangan pemerintah Provinsi Bali. Untuk perusahaan atau pengelola penyelenggara penanggung jawab fasilitas umum tidak menyediakan fasilitas sarana pencegahan COVID-19 akan dikenakan denda 1 juta atau pencabutan izin usaha. Nah ini perlu kami sosialisasikan karena supaya masyarakat di Denpasar dan di Bali untuk sadar mengenai bahaya COVID-19. Yang baru-baru kan ada yang meninggal di Kepala Dinas Pertanian COVID juga. Apakah yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan kita supaya bisa lebih sadar untuk mencegah? Bisa Pak. Jadi nanti untuk sanksi administrasi misalkan tidak pakai masker itu akan dilakukan oleh Satpol PP. Bukan kami. Kami hanya bertugas mensosialisasikan. Baik. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf merepotkan. Saya pamit. Ini buat Bapak. Terima kasih banyak. Ngiring. Selamat siang Pak Ketut. Saya dari Universitas Ngurah Rai mendapat tugas untuk pengabdian kepada masyarakat di masa COVID ini, terutama di masa PKM tanggal 11 sampai 25 untuk memberikan sosialisasi tentang kesadaran tips mencegah penularan COVID-19. Jadi kita wajib menjaga 3M. Jadi yang pertama, M pertama yaitu rajin mencuci tangan, selalu memakai masker, jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Nah, Pak Tut kan sering ketemu dengan warga perumahan di Permata Arsan di sini. Dia harus menjaga protokol 3M yang diperlukan. Jika melanggar itu di peraturan gubernur. Ini kami sosialisasikan tentang peraturan gubernur nomor 46 tahun 2020 bagi perorangan di wilayah Provinsi Bali yang tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah akan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp100.000 atau penundaan pelayanan administratif sesuai kewenangan pemerintah Provinsi Bali. Untuk perusahaan, perumahan kita kan ada perusahaan yang Dewata itu jika tidak menyediakan sarana pencegahan COVID-19 akan dikenakan denda administratif Rp1 juta dan diberikan ke PD Pasar sebagai pelaku di data protokol kesehatan atau rekomendasi pembukaan sementara izin usaha. Apakah yang saya sampaikan mengenai sosialisasi ini dalam tips mencegah penularan COVID-19 bisa dipahami Pak Tut? Iya, kalau gini Pak ya, nanti kalau mama yang dari masker, bagi karena kena 100.000 ini mana anunya, uangnya. Nah, uangnya itu nanti sama pemerintah daerah akan dikumpulkan. Saya belum tahu apakah itu nanti akan disalurkan ke masyarakat kembali. Biasanya akan dikumpulkan dan kemudian nanti akan disalurkan ke masyarakat kembali dalam berupa mungkin bantuan sosial atau apa. Itu Pak. Ya, seumpama kita, saya Pak ya, kalau ketemu orangnya dapat masker, kasih uang 100, nanti setornya kemana nanti? Ya, kalau yang itu nanti tugasnya adalah di Satpol PP. Satpol PP. Jadi nanti kita sebagai masyarakat umum tidak berhak untuk melihat. Misalkan kita melihat orang tidak pakai masker, terus kita minta 100, kita tidak boleh. Boleh. Itu yang bertugas adalah Satpol PP dan instansi dari pemerintah
daerah Provinsi Bali. Bagaimana caranya Pak kalau memang untuk PP tidak ada di sini itu Oke, kalau kita sebagai masyarakat biasanya mengingatkan mereka, minta tolong untuk masuk ke perumahan permataan Sandi, tolong menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker, mohon bisa kembali. itu aja. Itu aja. Ya. Karena kalau kita nanti yang meminta, nanti ada tuntutan hukum dari mereka. Ya. Ya. Mungkin bisa dipahami Pak? Ya, udah. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan kesadaran kepada kita semua dan kita terhindar dari COVID-19. Sama Pak ya. Terima kasih. Oh ini saya bawa Wan. ya. Selamat siang Pak Wayan. Saya Wahyu dari program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai. Saat ini sedang melakukan pengabdian kepada masyarakat mengenai bagaimana tips mencegah penularan COVID-19. Jadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, 3M yang pertama adalah rajin mencuci tangan, selalu memakai masker. Yang ketiga adalah jaga jarak orang lain minimal 1 meter. Nah, saat ini kan kita sedang ada PKM, pembatasan kegiatan masyarakat dari tanggal 11 sampai 25. Salah satunya kita melakukan sosialisasi adalah di saat ada PKM ini, supaya masyarakat terhindar dari COVID-19. Dan jika bagi ada yang melanggar tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, sesuai Pergub nomor 46 tahun 2020, sanksi pelanggar protokol kesehatan bagi perorangan di Provinsi Bali akan dikenakan denda dari 100.000 dan atau penundaan pelayanan administratif sesuai kemenangan pemerintah Provinsi Bali. Untuk yang perusahaan, jika tidak menyediakan sarana pencegahan COVID-19 akan dikenakan denda 1 juta. Dipublikkan di media massa sebagai pelaku tidak taat protokol kesehatan atau dari rekomendasi pembukaan sementara izin usaha. Apakah yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan nanti bisa dilaksanakan, terutama di masa pandemi ini? Kira-kira seperti apa, Pak Ayan? Ya. Menurut saya sih bagus nih kalau ini Ya. untuk mencegah COVID-19. COVID-19. Betul. Ya, Ya. kita perlu mentaati 3M. Siap. Yes. Yes. Jadi cukup apa yang saya sampaikan, Pak Wayan. Terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf merepotkan. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya sosialisasikan bisa memberikan kita untuk menjadi lebih sadar Ya. bahwa COVID-19 itu ada dan Ada. berbahaya. Oke, terima kasih banyak. Saya mohon pamit. Ya, sama-sama. Maaf merepotkan. Terima kasih banyak.